Halo guys semua, gimana nih kabar kalian? Gua harap baik-baik aja lah ya. Hari ini gue baru upload video lagi, soalnya lagi ada kesibukan dari live gua. Doain gue juga biar sukses dah. Kalau kita bicara tentang anime, mungkin nggak akan ada habisnya. Karena anime ini bakalan terus diupdate selama studio itu masih berproduksi. Kayak beberapa anime terbaik yang udah gue kumpulin daftarnya, ya yang mungkin aja kalian bisa tonton sih kalau lagi senggang. Kalau misalnya juga ada beberapa anime yang menurut kalian seru, tapi nggak ada di daftar ini, karena gue bikin daftarnya nggak banyak, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada Windbreaker. Anime ini tuh bercerita tentang Haruka Sakura. Sejak usia dini, Haruka Sakura adalah orang yang dikucilkan karena penampilannya yang tidak biasa dan kurangnya keterampilan sosial alias introvert juga. Namun, perlakuan kasar yang diterimanya mengubah dirinya menjadi seorang petarung yang mahir, dan kini hal itu menjadi satu-satunya hal yang bisa dirinya banggakan. Berawal dari SMA Furin, di mana dirumorkan bahwa kekuatan lebih dihargai daripada akademis, Sakura akhirnya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi dan merebut posisi paling atas di sekolah tersebut. Suatu hari, Sakura terlibat dalam perkelahian jalanan. Sehari sebelum pendaftarannya, dirinya bertemu dengan sekelompok teman sekolahnya di masa depan. Alih-alih menolak, mereka justru bertarung bersamanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dipedulikan oleh sekolah tersebut adalah melindungi kota Makochi dari bahaya oleh para gangster. Oleh karena itu, para siswa juga menyebut diri mereka sebagai Bofurin. Sebenarnya itu adalah istilah yang diberikan oleh penduduk desa karena SMA tersebut melindungi mereka. Terkejut dengan dukungan dan penghargaan dari penduduk kota, Sakura mengalami kesulitan untuk menerima niat baik dari mereka. Meskipun tidak terbiasa dengan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, Sakura harus belajar untuk melewati rasa tidak nyamannya ketika Bofurin diadu dengan musuh yang lebih tangguh. Setelah mengalami perasaan diterima, dia mendapati dirinya berjuang demi orang lain untuk pertama kalinya. Jadi sebelum-sebelumnya Haruka itu cukup tidak peduli, gimmick doang juga sebenarnya. Anime ini berisi tentang persahabatan remaja dan kisah tawurannya. Tawurannya nggak usah ditiru, tapi ambil pesan moral gimana ikatan dan persahabatan yang mereka jalani. Di sisi lain, animasi dari anime ini juga bisa dibilang bagus. Animasi yang menggambarkan keahlian masing-masing karakter dalam membela dirinya sangat layak untuk dinikmati nonton. Yang kedua ada Mushoku Tensei, seorang pemuda Jepang berusia 34 tahun yang tidak disebutkan namanya, diusir dari rumahnya setelah orang tuanya meninggal dunia. Setelah mereka melakukan straf diri, dia menyimpulkan bahwa hidupnya pada akhirnya tidak ada gunanya. Saat perjalanan menyusuri jalan, dia menghadang sebuah truk yang melaju kencang menuju ke arah sekelompok remaja. Dalam usaha untuk melakukan sesuatu yang berarti sekali saja dalam hidupnya, dia berhasil menarik salah satu dari mereka keluar dari bahaya, sebelum akhirnya dia sendiri yang tertabrak dan meninggal dunia. Nah, nanti ketika kalian nonton anime, di situ ada salah satu plot twist yang dimana temannya daripada si karakter ini juga terlempar ke dalam isekai tersebut. Terbangun dalam tubuh bayi, dia menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi di dunia pedang dan sihir. Dia bertekad untuk menjadi sukses dalam kehidupan barunya, ya membuang identitas masa lalunya gitu, demi kehidupan baru sebagai Rudeus Greyrat. Karena kemampuan yang diwariskan dan pelatihan awal, Rudeus menjadi sangat terampil dalam sihir dengan bantuan dari intuisi di kehidupan sebelumnya. Selama masa kecilnya, ia menjadi murid dari penyihir iblis bernama Roxy Migordia, teman dari peri setengah elf Sylphied yang kelak menjadi istrinya, dan tutor dari pewaris bangsawan Eris Boreas Greirat. Rudeus mencoba yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini tanpa ada kesalahan yang tertinggal, meskipun nanti bakalan banyak konflik di dalam anime ini juga. Secara grafik anime ini sih menurut gue udah bagus dari tampilannya yang colorful ya. Dan jalan cerita yang disediakan juga menurut gue lumayan seru sih. Dan ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari anime ini, meskipun bejatnya juga banyak sih. Yang ketiga yaitu Konosuba. Dengan alur cerita yang simple dan ringan, mungkin anime ini bisa kalian tonton ketika sendirian dan gabut di rumah aja. Dengan alur cerita yang simple dan ringan, mungkin anime ini bisa kalian tonton ketika sendirian dan gabut di rumah aja. Soalnya kadang-kadang mesum juga ini. Anime ini memiliki cerita seorang anak muda yang meninggal dengan cara yang sedih sebenarnya. Dalam perjalanan pulang dari membeli sebuah game, seorang siswa bernama Kazuma Sato mendapati dirinya duduk di hadapan seorang dewi yang cantik dan menjengkelkan bernama Aqua. Kazuma yang terlahir kembali di dunia isekai mendapatkan tugas untuk mengalahkan Raja Iblis yang sering meneror desa-desa. Namun sebelum dia pergi, dia dapat memilih salah satu item apapun untuk membantunya dalam pencariannya. Namun, alih-alih memilih item yang berguna, Kazuma malah memilih dewi tersebut yaitu bernama Aqua. Ternyata dirinya telah membuat sebuah kesalahan besar karena Aqua sama sekali noop. Aqua itu cemen dalam banyak hal. Alih-alih langsung kaya raya dalam bayangan awalnya, mereka malah hidup di dunia yang jauh berbeda dengan yang ada di dalam game-game. Alih-alih melakukan petualangan mendebarkan, keduanya harus bekerja terlebih dahulu untuk membiayai hidup mereka. Jadi mirip-mirip sama aja kayak di dunia real life. Dengan Aqua yang tidak dapat kembali ke dunianya sebelum Raja Iblis terkalahkan, mereka berdua membentuk sebuah tim dan merekrut dua anggota lain, yaitu seorang wizard yang terobsesi dengan ledakan bernama Megumin dan seorang crusader masokis gila bernama Darkness.
Karena kemampuan timnya yang tidak berguna, Kazuma akhirnya menyerah dengan gagasan mengalahkan Raja Iblis dan berusaha untuk menjalani gaya hidup mewah. Namun beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya malah memaksa ia dan timnya berhadapan dengan para jenderal Raja Iblis. Emang kalau udah takdir, kemanapun yang bakalan dilaluin pasti bakalan dituntun ke arah itu juga. Yang keempat yaitu ada nomor 8 Kaiju. Setelah kehancuran kampung halaman mereka, teman masa kecil Kafka, Hibino, dan Mina Ashiro membuat perjanjian untuk menjadi perwira di pasukan pertahanan sebuah organisasi militer yang ditugaskan untuk melindungi Jepang dari monster kolosal yang dikenal sebagai Kaiju. Puluhan tahun kemudian, Kafka yang berusia 32 tahun telah menyerah pada pimpinya sebagai seorang pahlawan. Sebagai gantinya, dia membersihkan sisa-sisa Kaiju yang telah dibantai setelah mereka dikalahkan oleh para prajurit yang gagah berani, termasuk Mina yang telah berhasil mencapai tujuan mereka. Nah, saat bertemu dengan rekan-rekan kerja barunya bernama Reno Ichikawa, Kafka menghadapi cermin masa lalunya. Seorang pemuda ambisius yang memiliki satu keinginan untuk bertempur sebagai anggota pasukan pertahanan. Sayangnya, keduanya segera terlibat dalam pertemuan aneh dengan seorang kaiju nakal. Meskipun Kafka menunjukkan sifat kepahlawanan bawaannya dan menyelamatkan Reno dari malapetaka, dia cukup terluka parah. Ketika keduanya pulih di rumah sakit, Kafka tampaknya diserang oleh salah satu monster lainnya. Sebagai hasilnya, dia mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi kaiju humanoid dengan kekuatan monster besar yang mengancam Jepang. Dijuluki kaiju nomor 8 oleh militer, Kafka bertekad untuk menggunakan kemampuan barunya demi kebaikan yang lebih besar. Terikat oleh rasa saling menghormati, Kafka dan Reno berangkat untuk bergabung dengan para pejuang seperti Mina di garis depan pasukan pertahanan. Nah, beberapa kaiju juga memiliki kemampuan evolusi yang cukup unik, sehingga menambah keseruan dalam tonton anime ini. Kaiju memiliki evolusi apabila dia memakan salah satu mangsa yang memiliki kualitas tinggi, seperti ketika Kaiju nomor 9 punya kekuatan Kaiju nomor 2 yang bisa menembakkan gelombang sonik dan elektromagnetik. Kaiju nomor 9 juga bisa meniru penampilan korban yang dimakan, tipe kebersihan, dan warga sipil yang sempat ia makan di awal cerita. Nomor 5 ada Blue Lock. Ya, apalagi kalau bukan Blue Lock di daftar akhir. Blue Lock ini sendiri pernah sempat viral hingga menjadi salah satu anime yang sering dibicarakan negara Wakanda ini. Yoichi Isagi hanya tinggal beberapa saat lagi untuk cetak gol yang akan membawa tim sepak bola sekolah menengahnya ke tingkat nasional. Tetapi keputusan sepersekian detik untuk mengoper bola ke rekan setimnya membuatnya harus menerima tahan itu. Pahit, bingung, dan kecewa, Isagi hanya bertanya-tanya apakah hasil akan berbeda seandainya dia tidak mengoper bola. Ketika sang penyerang muda kembali ke negaranya, sebuah undangan dari Persatuan Sepak Bola Jepang telah punya. Melalui proses pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dan bias, Isagi menjadi salah satu dari 300 striker U18 yang dipilih untuk proyek kontroversi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menjadikan salah satu pemain yang terpilih sebagai penyerang bintang tim nasional Jepang. Untuk menemukan peserta terbaik, setiap pemain yang terpilih harus bersaing dengan pemain lain. Serangkaian kompetisi individu dan tim untuk mencapai puncak. Mengesampingkan keberatan itu terhadap proyek ini, Isagi merasa terdorong untuk berjuang mencapai puncak. Bahkan jika itu terjadi, ia harus berarti menghancurkan impian 299 penyerang muda yang bercita-cita lainnya. Jadi, ada 300 orang dan Isagi ini satu, jadi dia harus menghancurkan 299 orang. Intinya begitulah. Dan tahukah kalian kalau anime Blue Lock ini juga tercipta berkat inspirasi dari Piala Dunia Rusia? Di tahun 2018, Jepang sendiri saat itu bergabung dalam grup H bersama Polandia, Kolombia, dan Senegal. Namun langkah mereka harus terhenti di babak 16 besar ketika menghadapi Belgia. Hal inilah juga yang melatar belakang terjadinya atau terciptanya manga Blue Lock. Nah, itu tadi beberapa anime yang mungkin bisa jadi tontonan seru untuk mengisi hari-hari kalian yang tidak dikabarin doi. Nah, menurut kalian nih, mana di antara daftar tadi yang paling seru? Udah ya, segini dulu mungkin video yang gue buat kali ini. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Gue sebagai admin 1 izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya.